Menurut saya, ngonten sambil berbicara di depan kamera itu adalah satu hal yang sangat mudah, karena kita berbicara sambil merekam suara kita dan sambil menjelaskan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Saya teringat waktu masa muda semasa mahasiswa dulu, saya belajar menulis artikel dan akhirnya bisa menulis di beberapa koran lokal dan koran nasional, meskipun tidak terlalu terkenal dan tidak terlalu hebat, tetapi saya bisa mengemukakan pemikiran saya dan memberikan solusi lewat tulisan artikel di koran dan juga tabloid serta beberapa majalah bulanan Meskipun saya tidak tampil sebagai penulis yang terkenal, tetapi dari situ saya akhirnya belajar menulis dan bisa termuat di beberapa media media cetak tentunya zaman dulu belum ada media sosial sehebat sekarang dan dari situ saya juga bisa mendapatkan honor dari tulisan saya di media cetak tadi seperti koran, majalah, terus tabloid Nah, saya bisa mendapatkan honor untuk bayar kos, makan, dan bahkan juga untuk bayar kuliah Nah, dari situ saya berpikir ternyata ide itu bisa menghasilkan uang Meskipun seterusnya saya tidak produktif lagi menulis dan dulu bercita-cita untuk menulis buku juga, tetapi akhirnya setelah riset sekian lama saya jatuh sakit, akhirnya tidak jadi buku itu terwujudkan atau terrealisasi sampai sekarang. Nah, sekarang dengan adanya media sosial medsos di aplikasi ini ataupun di aplikasi lain, saya lebih suka mengemukakan pikiran atau pendapat saya lewat omongan atau lewat berbicara seperti begini Karena dengan lewat omongan atau berbicara seperti ini, kita tidak terlalu berat untuk memikirkan di mana tanda baca, koma, titik harus saya letakkan. Kadang kita kalau di berbicara seperti ini, kita tidak terlalu pusing dengan tanda baca atau tetapi kita agak bebas Tetapi kalau ditulisan di artikel tertuliskan, kita terikat dengan tanda baca yang tepat, pemilihan diksi yang tepat, segala macam yang kira-kira tekniknya harus bagus. Nah, demikian pun juga di dalam berbicara seperti gini kita juga harus betul-betul memberikan tekanan ataupun juga trik supaya orang mau mendengar apa yang kita sampaikan di sini. Nah, itulah yang membuat saya sekarang seneng berbicara di depan kamera, menyampaikan gagasan atau ide saya Kalau zaman dulu kita menjual gagasan atau ide itu lewat tulisan semacam artikel Saya dulu sering masuk di kolom mahasiswa maupun artikel itu di di kelompok mahasiswa Biasanya kalau dulu di koran, beberapa koran itu mereka artikel utama itu biasanya doktor, terus kedua itu artikel kedua magister terus yang ketiga itu S1 mahasiswa dan umum Jadi urutan yang ketiga, artikel yang ketiga biasanya diperebutkan oleh sarjana, mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, itu jadi siapa yang punya ide brilian dalam hal misalnya mengungkap masalah yang sedang tren, terus memberikan solusi yang jitu, maka disitulah pihak redaktur dalam hal ini pihak redaktur media massa koran, tabloid atau majalah yang akan memberikan pilihan mana yang idenya paling bagus, paling brilian Nah, itulah sedikit gambaran saya bagaimana saya dulu semasa mahasiswa mencari duit receh dengan menjual ide Jadi kita menjual ide Kita tidak perlu menjadi seorang kolumnis atau penulis terkenal, tetapi kita
nulis yang receh-receh aja zaman dulu ya. Ya seperti di kolom mahasiswa ataupun kolom-kolom lain yang memungkinkan kita bisa mendapatkan penghasilan, duit tambahan di sana ya, sekedar untuk makan, bayar kos dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu siasat atau trik hidup ya, trik hidup sebagai mahasiswa, trik hidup di tanah rantau ya, karena jauh dari orang tua. Nah, itulah satu hal yang pernah saya lakukan ya di masa saya menjadi mahasiswa di salah satu perguruan swasta di Jakarta dulu ya. Nah, dan kembali lagi sekarang kita kembali ke TikTok ya. TikTok sebagai media sosial ya, dimana kalau teman-teman yang tadinya tidak suka ya berbicara depan kamera, tidak suka menampilkan wajah di sini ya, maka alangkah baiknya Anda mulai belajar ya, mulai belajar menampilkan wajah di depan kamera dan mulai belajar konten dengan berbicara di depan orang ya. Jadi tidak perlu ya, Anda tidak perlu harus menggunakan baju yang rapi sekali, tidak perlu berdasi, tidak perlu tapi pokoknya yang pakaian yang pantas saja ya, Anda udah bisa ya ngobrol dan tampil di depan kamera untuk mengemukakan gagasan atau ide Anda. Nah, itulah satu hal yang saat ini saya coba untuk melakukan, untuk berbicara di depan kamera ya. Saya harap teman-teman juga bisa ya meniru gaya saya, terutama teman-teman atau saudara-saudara pemula ya yang mungkin masih takut untuk berbicara di depan kamera. Tidak perlu takut ya, coba belajar saja ya berbicara di depan kamera. Ada kemungkinan lama-lama bisa menjadi baik, bisa menjadi lancar, karena semua yang kita omongkan itu kita mulai dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan untuk berbicara di depan kamera itu hanya bisa dilatih dengan sesering mungkin berbicara di depan kamera, menyampaikan gagasan atau ide dan juga solusi dari pemikiran Anda itu. Nah, dari kebiasaan saya menulis zaman dulu ya, zaman saya mahasiswa dulu, akhirnya saya juga berkeinginan satu lagi, yaitu saya belajar ilmu filsafat ya. Padahal waktu kuliah memang saya tidak pernah belajar ilmu filsafat, tetapi dari menulis itu saya melihat bahwa pisau bedah permasalahan yang kita tulis itu bisa diasah lewat filsafat. Akhirnya saya mulai belajar baca-baca buku filsafat sedikit dan juga mulai belajar secara khusus ilmu logika. Nah, dari situ pisau bedah saya semakin terasah, semakin tajam, sehingga saya mulai melihat permasalahan di masyarakat ya, dan akhirnya saya mulai bisa menarik benang merahnya dan mulai bisa menulis saat itu. Dari situ ya, meskipun bukan menjadi seorang penulis terkenal, tetapi lewat pisau bedah logika ya, kemampuan saya untuk menulis semakin bagus ya. Di samping itu juga diedit oleh teman-teman berpengalaman ya, akhirnya saya bisa menulis artikel ya di beberapa koran daerah, juga koran nasional seperti yang saya kemukakan di depan tadi. Jadi sebenarnya pisau bedah kita biar berlatar belakang ilmu apapun, pisau bedah yang paling cocok itu ada di ilmu filsafat ya. Jadi kita lewat filsafat, logika sebagai bagian ilmu dari filsafat, kita mengasah kemampuan kita untuk melihat permasalahan semakin kritis, dan dari situlah kita bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang kita tulis tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi teman-teman yang mau belajar untuk berkreasi di media sosial seperti TikTok ini. Terima kasih.